Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Jiang Han yang berwajah dingin. Dinasti Jiang. Setelah melihat kata-kata di spanduk tentara, hati Chu Feng tidak bisa menahan diri karena itu adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang dari dinasti Jiang. Pertama kali dia melihat penguasa benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa tentara dinasti Jiang, dalam hal kekuatan, benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mengesampingkan kekuatan yang kuat dan kualitas luar biasa, orang akan merasakan ketakutan murni dari atmosfer unik yang mereka berikan. Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa orang-orang dari dinasti Jiang bukan orang biasa. Mereka memiliki darah khusus, kekuatan pertempuran yang melampaui orang lain, bakat yang melampaui orang lain, dan mereka jauh lebih unggul daripada orang normal di semua bidang. Bahkan mengatakan bahwa semua orang di dinasti Jiang adalah jenius akan sesuai. Itu adalah alasan utama mengapa dinasti Jiang mampu menguasai benua 9 provinsi selama bertahun-tahun. Aneh. Mengapa pasukan dinasti Jiang muncul di tempat ini? Apakah mereka datang ke Provinsi Azur aku untuk sesuatu, atau mereka hanya kebetulan lewat? Chu Feng sangat terpana oleh kekuatan dinasti Jiang. Meskipun dia tidak merasa takut seperti orang normal setelah melihat pasukan besar dinasti Jiang, Chu Feng masih harus mengakui bahwa dinasti Jiang benar-benar tidak sederhana. Siapa peduli? Lagi pula, kamu sudah siap untuk meninggalkan Provinsi Azur dan keluarga kamu telah diatur dengan baik. Bahkan jika orang-orang dari dinasti Jiang pergi ke Provinsi Azur, itu tidak akan berhubungan dengan kamu, kata Egi. Chu Feng mengangguk, tapi dia punya pikiran di dalam hatinya. Jika dinasti Jiang hanya lewat, lalu apapun. Tetapi jika target mereka benar-benar Provinsi Azur, kemungkinan besar, itu akan menjadi makam kaisar. Bagaimanapun, rumah Pangeran Qilin telah menemukan makam kaisar. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sendiri, untuk bantuan, mereka pasti akan melaporkan berita itu kepada dinasti Jiang. Dengan melakukan itu, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta dari makam kaisar, setidaknya dinasti Jiang masih akan memberi mereka beberapa hadiah. Tapi Chu Feng tidak terlalu khawatir karena dia yang tahu betapa menakutkan makam kaisar sangat memahami bahwa bahkan jika itu adalah pasukan dinasti Jiang, mereka masih tidak dapat masuk jauh ke dalam kuburan kaisar. Hanya jika mereka mengirim ahli puncak mereka barulah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari makam kaisar. Jadi, setelah pasukan dinasti Jiang pergi, Chu Feng juga bergegas keluar dari awan putih dan melanjutkan menuju Provinsi Qin. Adapun kemana tentara dinasti Jiang pergi, seperti yang diperkirakan oleh Chu Feng, mereka datang ke istana Pangeran Qilin. Namun, hal yang berbeda dari dugaan Chu Feng adalah bahwa kali ini, dinasti Jiang tidak datang atas undangan. Cepat! Cepat panggil Tuan Istana! Pasukan dinasti Jiang dengan megah dan gagah turun dari langit. Mereka benar-benar tampak seperti tentara dan jenderal dari surga yang turun ke dunia fana. Itu menyebabkan orang menjadi takut tanpa akhir, dan pada saat itu juga, penguasa Provinsi Azur, Istana Pangeran Qilin, sudah dalam kekacauan. Orang-orang yang dulunya sombong dari Istana Pangeran semuanya ketakutan sampai ekstrim. Tuan-tuan, aku Lin Moly. Aku tidak tahu bahwa kamu akan menghormati kehadiran kamu di rumah ini, jadi aku tidak keluar untuk menyambut kamu. Maafkan kesalahan aku. Lin Moly juga panik. Jika hanya 1 atau 2 orang dari dinasti Jiang datang, ia masih bisa menanggungnya. Namun saat ini, pasukan dinasti Jiang yang asli datang ke rumah Pangeran Qilin. Itu menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa dan dia sangat ketakutan. Tak terkendali, dia merasa gelisah. Dan tepat pada saat ini, dari kereta berwarna emas yang ditarik oleh binatang buas, seorang pria yang mengenakan jubah berwarna emas secara bertahap berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda. Tingginya 2 meter, tubuh tegap, mahkota naga emas di kepalanya, rambut hitam yang menutupi bahu, dan wajah seputih salju namun memberi orang perasaan dingin sedingin es yang tidak normal. Terutama matanya. Mereka memancarkan sombong dan keganasan yang tak tertandingi, menyebabkan seseorang tidak berani menatap lurus ke matanya. Lord Tuan Jiang Han.
Setelah melihat lelaki itu, wajah Lin Moli langsung berubah menjadi putih seperti kertas yang mematikan dan tidak ada jejak warna darah lagi. Dalam matanya, tak terlukiskan, rasa takut melonjak. Dapat dilihat betapa takutnya dia terhadap pemuda di depan matanya yang bahkan jauh lebih muda darinya. Ten, Jiang Surname, Han Kol. Lin Moli, apakah kamu tahu kejahatanmu? Pria berwajah dingin bernama Jiang Han bertanya dengan nada yang sama-sama dingin. Tuanku, apa maksudmu? Aku. Lin Moli sangat ketakutan. Ketika dia ditanya oleh Jiang Han dengan cara seperti itu sementara dia awalnya sangat gelisah, itu membuatnya takut langsung ke titik dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau bagaimana menanggapi. Tetapi bahkan sebelum membiarkan Lin Moli selesai berbicara, Jiang Han tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk cakar elang dengan tangan itu, dan daya isap yang tak ada habisnya dipancarkan dari telapak tangannya. Seketika, itu memetik Lin Moli dari tanah dan ke telapak tangannya. Pada saat itu juga, Jiang Han menggunakan satu tangan untuk dengan erat meraih otak Lin Moli. Tidak peduli bagaimana ranah surga Lin Moli berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Pada saat itu, Jiang Han menatap dingin ke arah orang-orang dari rumah Pangeran Qilin yang berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, Tuan rumah Pangeran Qilin, Lin Moli, ditugaskan untuk memerintah Provinsi Azur oleh Pengadilan Kekaisaran. Namun, ketika dia menemukan sebuah makam misterius di Provinsi Azur, tidak hanya dia tidak segera melaporkannya kepada dinasti, dia bahkan secara pribadi membuka makam itu, berencana untuk menyimpan harta dinasti untuk dirinya sendiri. Ini adalah kejahatan kematian, dan dia harus dipenggal sekarang. Tuanku, kasihanilah. Tuanku belas kasihan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Han, wajah Lin Moli berubah menjadi ungu karena takut ketika dia mulai dengan keras memohon untuk hidupnya. Namun, Jiang Han bahkan tidak peduli padanya. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam, dan dengan keras, di depan banyak orang dari rumah Pangeran Qilin, ia menghancurkan kepala Lin Moli, penguasa rumah Pangeran Qilin, menjadi berkeping-keping. Tuanku belas kasihan, Tuan Kuir. Pada saat itu, semua orang dari Menshan Pangeran Qilin di tempat kejadian mulai bersujud untuk hidup mereka dan mulai mengemis untuk hidup mereka. Mereka sangat takut bahwa mereka akan menerima akhir yang sama dengan Lin Moli. Karena di benua 9 provinsi, dinasti Jiang adalah satu-satunya bos, dan mereka adalah satu-satunya hukum. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, karena selama kamu menyinggung mereka, hanya akan ada satu hasil. Kematian. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Provinsi Azur akan langsung dikelola oleh dinasti Jiang aku. Kalian semua masih bisa melayani dinasti aku, tetapi jika ada di antara kamu memiliki jejak ketidaksetiaan, di masa depan, kamu akan berakhir sama seperti bagaimana Lin Moli berakhir hari ini. Suara Jiang Han seperti guntur dan nadanya seperti es seperti dia dengan keras berkata kepada orang banyak. Kami bersedia melayani dinasti. Kami tidak berani setengah egois. Melihat itu, kerumunan Menshan Pangeran Qilin bertindak seolah-olah beban berat telah terangkat ketika mereka bersujud dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah itu, pasukan dinasti Jiang mengambil alih semua yang ada di istana Pangeran Qilin. Mereka benar-benar berencana untuk secara pribadi mengelola Provinsi Azur. Pada saat itu, di dalam istana yang sangat mewah di istana Pangeran Qilin, Jiang Han siap untuk pergi. Dia tampaknya berencana untuk pergi ke suatu tempat, dan di belakangnya, ada seorang pria tua dengan rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat, jelas juga ahli alam surga. Tetapi di depan Jiang Han, dia tampak kecil dan tidak normal ketika dia bertanya dengan nada hormat, Tuanku, semuanya diatur. Apakah kita pergi menyelidiki makam itu? Tidak. Makam sudah di bawah kendali kami, jadi kami bisa pergi kapan saja. Di sisi lain, sejak aku tiba di Provinsi Azur sekarang, aku harus pergi mengunjungi seseorang. Nada bicara Jiang Han sedingin es seolah-olah tidak ada jejak emosi. Bahkan jika itu adalah seseorang dari klannya sendiri, dia bertindak sama. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemani kamu? Pria tua itu sepertinya tahu siapa yang akan dicari Jiang Han, jadi ia dengan cerdik meminta instruksi. Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup. Jiang Han melambaikan tangannya, dan setelah itu, gelombang angin naik dan tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia bahkan tidak meninggalkan satu helai pun aura, dan dia sudah menuju kemana dia ingin pergi.